Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil jalan-jalan. Bab 137. Tiga Gajah Kembali ke Asal. Jawa telah mengalami peperangan yang tak terhitung jumlahnya dalam ribuan tahun sejarahnya, terutama di era senjata dingin, ketika perang bergantung pada tenaga kerja. Untuk mengejar kemenangan, banyak pejuang mulai terus-menerus menantang batas kemampuan mereka, dan ada begitu banyak sekte seni bela diri besar, dan sekte seni bela diri rakyat seperti bintang di langit. Ketika para pejuang mengejar kemampuan yang lebih tinggi dan lebih kuat, mereka mulai mempelajari struktur tubuh manusia dan roh, energi, dan denyut nadi dalam tubuh manusia. Jadi ada yang menganjurkan kombinasi ruh dan denyut nadi, ada yang fokus pada kombinasi ruh dan ki, ada yang menganjurkan melepaskan ki dan mengikuti denyut nadi, dan ada pula yang menganjurkan semangat ki dan denyut nadi, kesatuan alam dan manusia. Pendapat yang berbeda telah membentuk praktik yang berbeda, metode mental, sekolah seni bela diri yang berbeda lahir dari ini. Tiga simbol Gui Yuan adalah istilah seni bela diri. Studi tentang hubungan antara sen, ki dan nadi adalah titik kunci utama yang harus ditembus oleh seorang seniman bela diri. Setelah melintasi alam ini, seorang pejuang tidak lagi sekedar menjadi seorang pejuang, tetapi menjadi seorang seniman bela diri. Dokter Hantu, Henry membuka 8 meridian di tubuhnya sejak dia masih kecil. Dia membutuhkan waktu 18 tahun untuk berlatih ki, dan dia dapat menggunakan akupuntur untuk mengobati penyakit dari jarak jauh. Tetapi dia masih tidak dapat menembusnya, ambang batas rohani. Oleh karena itu, dia selalu menjadi seorang pejuang level 12. Dokter Hantu, awalnya ingin dia menerobos dan turun gunung. Tetapi setelah 1 tahun dan melihat bahwa dia masih tidak dapat menerobos, dia memintanya turun gunung untuk mengalaminya, berharap dia akan menerobos ini, ambang batas di dunia bunga. Roh adalah esensi, dan roh ini adalah energi gelap tak kasat mata yang dilepaskan oleh jaringan otak suatu organisme. Sebagai aktivitas berpikir otak, ia ada pada benda hidup apapun. Alasan mengapa manusia berbeda dengan hewan adalah karena mereka dapat berbicara, berpikir, dan dikendalikan oleh 7 emosi dan 6 keinginan. 7 emosi yaitu gembira, marah, khawatir, pikiran, sedih, takut, dan terkejut merupakan ekspresi emosi dan aktivitas psikologis. 6 keinginan mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran merupakan kebutuhan dan keinginan untuk meraih kemenangan. Meskipun waktu Henry menuruni gunung singkat, hal-hal yang dialaminya jauh lebih rumit dibandingkan masa lalu. Turun gunung hanyalah tugas khusus dengan tujuan yang jelas, dan tidak perlu terlalu rumit sama sekali. Selama pengalaman ini, ia secara tidak sengaja terlibat dalam berbagai urusan grup Kili Mariam, yang membuatnya benar-benar merasakan 7 emosi dan 6 keinginan. Dalam proses menyelesaikan tugas-tugas tersebut, muncullah keinginan. Keinginan itu sendiri hanya untuk mencapai tujuan dan syarat tertentu. Tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Di antara semua keinginan, yang paling mendasar adalah keinginan fisiologis, yang bersifat naluriah dan tidak dapat dikendalikan baik bagi manusia maupun hewan.
Henry berlatih 1000 jarum untuk berubah menjadi satu, dan diharuskan menjaga tubuh seorang anak kecil. Keinginannya tidak bisa dilampiaskan, melainkan menjadi lebih kuat. Hari ini, godaan Yanti di dalam mobil benar-benar menyulut hasratnya dan membuat tubuhnya mendidih. Di saat-saat terakhir, teguran Guan Bitong yang tiba-tiba membuat Henry yang sudah dikuasai nafsu tiba-tiba terbangun. Dan karena hasrat tersebut terkendali, kekuatan mentalnya seketika menerobos, mencapai kesatuan jiwa, tenaga dan denyut nadi, serta berprestasi sebuah terobosan. Dia tidur di mobil Guan Bitong karena dia mengalami terobosan mental dan otaknya terlalu lelah dan tertidur lelap. Setelah bangun tidur, ia tidak merasakan perubahan ini. Namun Guan Bitong sudah merasakan perbedaannya, sehingga ia gugup dan merasakan momentum yang kuat. Baru saja, belati itu menusuknya, dia ingin disakiti, tetapi dia tidak ingin terluka parah. Keberuntungan melindunginya, Qi mengalir melalui pembuluh darah, dan roh mengumpulkan kesadaran denyut nadi muncul. Belati itu menusuk ke dalam tubuh dan dia tidak bisa bergerak maju atau mundur. Henry sangat bersemangat memikirkan untuk menembus ambang batas ini. Pengawal yang memegang belati di sebelahnya tercengang, dan Maryam bahkan lebih patah hati dan berlinang air mata. Henry menarik kembali lamunannya. Kegembiraan di wajahnya melintas di wajahnya, dan amarahnya langsung menyelimuti pengawal itu di bawah auranya yang kuat. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menggambar 2 busur dengan tinjunya di udara. Tubuh selusin pengawal di depannya terbang keluar tanpa satupun teriakan. Mereka semua pingsan dan masing-masing satu tangan jatuh ke tanah. Seketika mengisi bar dengan darah, baunya lebih menyengat. Semua orang tercengang, pakaian Henry berlumuran darah saat dia berjalan menuju Sen Haoge dan Hongbo selangkah demi selangkah. Kedua orang itu menatap Henry, lupa melarikan diri. Tentu saja, Anda tidak dapat melarikan diri meskipun Anda menginginkannya. Berlututlah, Henry memandang kedua orang itu dan meraung dengan marah. Kedua orang itu berlutut secara mekanis. Ada banyak orang yang pemalu di antara para penonton. Meskipun Henry tidak melihat mereka, momentum dan suaranya yang kuat membuat mereka semua berlutut. Saya kasih 2 pilihan. Yang pertama, menusuk kalian masing-masing dengan pisau sebanyak yang kalian mau, dengan bagian yang sama. Berapa banyak pisau Yatao siapkan berapa miliar. Tentukan pilihanmu sendiri. Henry ingin menghajar mereka berdua. Tetapi pada saat dia hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba teringat akan taruhan dengan Lenny. Demi uang dan memenangkan taruhan, dia memutuskan untuk menanggungnya. Ketika Sen Haoge dan Hongbo mendengar 2 pilihan ini, mereka langsung tercengang. Yang mana yang harus dipilih? Tentu saja, dari mana mereka mendapatkan begitu banyak uang? Mereka adalah anak-anak dari keluarga kaya, tapi mereka tidak bisa mengendalikan ratusan juta meski mereka mengambil tindakan. Apalagi lebih dari selusin dolar atau lebih dari 1 miliar. Pada saat ini, mereka melihat kedua orang yang pertama kali terjatuh ke tanah, dan mereka bersukacita di dalam hati. Setidaknya kedua orang ini tidak cacat, dan mereka setidaknya menghemat 200 juta yuan. Karena kamu tidak berbicara, maka aku akan memilih salah satu yang dirasa paling nyaman.
Henry menjadi marah saat melihat mereka berdua tidak berbicara. Dia berbalik dan mengambil belati dari dua pengawal yang tidak sadarkan diri di tanah, memegang satu di masing-masing tangan, dan mendatangi kedua orang itu. "Ini, aku memilih memberi uang." Kedua orang itu berteriak, lalu genangan air kuning muncul di tanah. Henry mengerutkan kening dan mundur 2 langkah. "Sialan, kamu minum begitu banyak anggur dan buang air kecil di mana-mana. Apakah kamu binatang buas?" Sen Haoge dan Hongbo sangat tertekan hingga mereka hampir muntah lagi. "Serahkan uangnya dengan cepat, jangan khawatir." Henry memelototi kedua orang itu dan berkata, "Kami tidak punya banyak uang." Hongbo berbicara lebih dulu. "Kamu masih mengatakan kamu ingin memberiku uang ketika kamu tidak punya uang. Bukankah ini menggodaku?" Setelah Henry selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan menendang wajah Hongbo. Wajah Hongbo langsung berlumuran darah. Dia menutupi wajahnya, jatuh ke tanah, dan mulai meratap. "Bangunlah sekarang, kalau tidak belati di tanganku akan berdarah." Henry berkata dengan marah ketika dia melihat Hongbo jatuh ke tanah dan berpura-pura mati. Hongbo sebenarnya tidak ingin bangun pada awalnya, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, tubuhnya melompat dan dia segera bangkit dan berlutut dengan patuh di depan Henry lagi hidung dan mulutnya. "Dalam setengah jam, kirimkan uang itu kepadaku. Jika tidak, kamu akan menunggu untuk ditusuk." Setelah Henry selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke tempat Sen Haoge duduk, mengambil anggur di atas meja dan meneguknya. Pendarahan sungguh melukai tubuh. Untung lukanya sudah tertutup rapat. Kalau tidak, belum bisa dipastikan apakah akan bertahan setengah jam. Bab 138. Maryam memaafkan. Sen Haoge dan Hongbo tidak berani ragu dan segera mulai meminta bantuan. Maryam juga terbangun dari keterkejutannya saat ini, berlari ke arah Henry, memegangi wajahnya dengan kedua tangan dan berkata, "Cepat, pergi ke rumah sakit." Henry memandang Maryam dengan wajah cemas, dan hatinya tiba-tiba terasa hangat. "Lagi pula, tidak perlu, aku diusir olehmu dan aku tidak ingin hidup lagi." Menjijikkan, Maryam baru saja selesai mengatakannya, dan dia langsung menangis. Hari ini, Henry dikeluarkan dari perusahaan, dan Maryam merasa sama sedihnya. Dia mencoba untuk tenang pada awalnya, tetapi segera menyadari bahwa dia tidak bisa tenang sama sekali. Belakangan, dia mengira Henry adalah Yanti yang dia bertemu di Huanyu Bar tadi malam, jadi dia ingin datang ke sini. "Cobalah dan lihat apakah Anda benar-benar salah menyalahkan Henry. Karena suasana hati saya sedang buruk, saya duduk di sini dan mulai minum ketika sampai di bar. Saat dia panik, Sen Haoge dan Hongbo datang. Mereka semua mengenal satu sama lain. Sebagai orang-orang di lingkaran bisnis kota Bandung, semua orang tahu tentang Maryam. Hongbo tidak berpartisipasi. Melihat Maryam minum sendirian hari ini, mereka berdua menjadi jahat dan ingin membuat Maryam mabuk dan memanfaatkan kesempatan ini, jadi mereka mulai membujuknya untuk minum. Meskipun Maryam memiliki kesan buruk terhadap mereka berdua dan bahkan tidak menyukai mereka, dia tetap minum bersama mereka karena sopan santun. Tetapi mereka berdua sepertinya mulai minum tanpa ingin mengakhirinya, dan terus minum. Setelah satu kali minum,
Hal ini membuat Maryam kesal, dan dia menolak dengan sederhana. Melihat Maryam tidak memberi muka, Sen Haoge berpikir untuk ditolak tadi malam karena dia tidak mengenal Yanti, dan hari ini dia mengetahui melalui internet dan media bahwa itu adalah Yanti. Yanti akan membalasnya, dan dia merasa tertekan dan bahkan lebih kesal. Jadi, dia memutuskan untuk memaksa Maryam minum. Jadi dia meminta pengawalnya untuk mengepung Maryam. Melihat postur Sen Haoge, Maryam merasa tidak berdaya. Ketika dia khawatir tentang bagaimana melepaskan diri dari cengkeraman mereka, Henry datang, yang meredakan kegugupannya. Sekarang, untuk melindunginya, Henry memiliki lebih dari selusin belati yang tertancap di tubuhnya, dan masih tertinggal di tubuhnya. Sekarang ketika Henry berbicara tentang pemecatannya, dia merasa sangat menyesal dan bahkan merasa lebih bersalah. Jadi dia berbicara dengan lembut dan genit. Henry melihat ekspresi kekhawatiran di wajah Maryam, dan diam-diam merasa bahagia. Tampaknya adegan pahlawannya menyelamatkan kecantikan akan segera selesai. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa hidup. Sekarang aku hanya ingin tahu, apakah kamu masih percaya padaku? Henry tiba-tiba menjadi pucat dan keringat terus mengalir dari dahinya. Hati Maryam berdarah dalam waktu yang lama, dan semakin sakit saat melihat wajah Henry berubah jelek. Dengan air mata mengalir di wajahnya, dia berkata, "Percaya, saya percaya." "Kalau begitu kamu masih akan memecatku?" Henry bertanya dengan suara yang lebih lemah. "Tidak, tidak. Jika kamu kembali ke perusahaan, aku tidak akan pernah memecatmu." Tangan Maryam yang memegang wajah Henry mulai bergetar, dan suaranya tercekat oleh isak tangis. "Oh, kalau begitu aku akan merasa nyaman. Sekarang biarkan aku istirahat sebentar, dan kita akan pergi setelah kita mendapatkan uangnya." Setelah Henry selesai berbicara, kepalanya jatuh ke pelukan Maryam. "Cantik. Posisi kepala saya indah, dan lebih indah lagi ketika saya dimaafkan. Saya sangat nyaman ketika memikirkan 3 miliar kecil yang akan saya dapatkan." Maryam tidak mengetahui seberapa parah cedera Henry, apalagi pemikiran lain yang dia miliki. Dia hanya membiarkannya berbaring di pelukannya dan memeluknya erat-erat, karena takut ada yang tidak beres dengannya. Sen Haoge dan Hongbo terus berlutut di tanah, memandang kedua orang itu, merasa marah, diam-diam mengutuk Henry agar mati, segera mati, sebaiknya mati kehabisan darah. Sen Haoge sangat membenci Henry, seseorang dari grup Kili merampas Yanti tadi malam. Dan hari ini sang dewi justru mengaku sedang mengandung anak Henry dan juga mengaku akan menikah dengan Henry. Hari ini, Maryam, sang dewi, akan sukses, tetapi dia mengganggunya lagi. Dia tidak hanya memenangkan hati Maryam, tetapi sekarang dia berlutut di sini, malu, dan menunggu uang untuk menebus hidupnya. Memikirkan fakta bahwa dia telah diperas lebih dari 1 juta yuan tadi malam, kebenciannya menjadi semakin kuat. Namun, dia terkejut. Banyak sekali pengawal yang menusuknya dengan belati. Sekelompok pecundang, "Minggir, minggir!" Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar kerumunan. Lalu 2 pria paruh baya berjalan di depan, disusul sekelompok pengawal. Kerumunan orang yang menonton di bar ingin berbicara ketika mendengar teriakan tersebut.
namun mereka berbalik dan melihat aura lawan, dan segera menyingkir. Kedua pria paruh baya yang masuk melihat Sen Haoge dan Hongbo berlutut di tanah, terutama wajah Hongbo yang berlumuran darah dan mereka hampir tidak bisa dikenali. "Siapa yang melakukannya?" tanya dua orang secara bersamaan. "Saya meminta mereka untuk berlutut." Tepat ketika mereka selesai berbicara, Henry mengetahui seseorang akan datang, dan bahkan mendengar bahwa Yana ada di antara pembicara. Sekarang dia mendengar pertanyaan kemarahan mereka. Dia berhenti memanfaatkan Maryam dan perlahan berdiri tegak. Yana tercengang ketika dia melihat itu adalah Henry. Tetapi dia bahkan lebih terkejut ketika dia melihat belati tertancap di sekujur tubuhnya dan pakaiannya basah oleh darah. "Hen, saudara Hen, apa yang terjadi?" Yana bertanya dengan bingung. "Tanyakan pada putramu dan Sen Haoge." Henry terlalu malas untuk menjawab dan langsung menendang bola kedua orang yang tidak beruntung itu. Pria yang datang bersama Yana adalah ayah Sen Haoge, Sen Zongfeng. Dia sangat marah ketika melihat pengawalnya dihapuskan dan putranya berlutut di depan umum. Menakutkan melihatnya. "Sen Haoge, apa yang sebenarnya terjadi?" Sen Zongfeng bertanya dengan mata menyala. "Ayah, aku." Sen Haoge berbisik dua kali tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Pa," Sen Zongfeng tidak bisa mengendalikan emosinya untuk sesaat, jadi dia naik dan menamparnya. Dunia ini sangat besar dan wajahnya adalah yang terhebat. Keluarga Sen adalah salah satu keluarga terbesar di kota Bandung setelah keluarga Bae. Sen Haoge mempermalukan dirinya sendiri di depan umum dan mempermalukan keluarga Sen sepenuhnya. Sen Haoge tidak menyangka ayahnya akan memukulnya, dan dia menjadi bingung. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi. Meskipun dia melihat ayahnya datang dengan pengawalnya, dia tidak berani mengharapkan apapun dari mereka. Henry adalah iblis, sangat menakutkan hingga dia hanya bisa menderita balas dendam yang lebih kuat jika dia berbohong dan menipu. Setelah Sen Zongfeng dan Yana mendengar ini, mereka berdua tercengang. Ini terlalu berlebihan. Belatinya sudah tertusuk, tapi belum tertusuk sampai mati. Kalau tertusuk sampai mati, cari saja orang yang disalahkan dan atasi. Kedua orang itu saling memandang dan memandang Henry. Bersambung.